Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kaidah fikih al-tabi'u tabi'un. Nah, kaidah ini merupakan penegasan posisi pelengkap atau penyetara terhadap yang pokok seperti jual beli, yang salah satunya adalah jual beli hewan yang sedang mengandung anaknya. Ketika ia membeli induknya, maka otomatis juga dia juga membeli anaknya. Begitu pula terhadap masyarakat kini yang melakukan jual beli tanah. Nah, jika di atas tanahnya itu ada rumah, ada sumur, ada pohon-pohonan, itu juga termasuk ikut dalam proses jual beli. Nah, tapi jika dilihat dari sisi waktunya terbagi menjadi dua, yaitu tabi yang sudah menjadi matbu dan betul-betul tidak dapat dipisahkan, yaitu hukum penyembelihan janin yang diikutkan pada penyembelihan induknya. Janin yang mati karena penyembelihan induknya itu dianggap halal untuk dimakan karena walaupun yang disembelih itu cuma induknya saja. Yang kedua yaitu tabi yang baru terjadi setelah terpisah dari matbunya, seperti seorang anak yang diambil dari peperangan beserta dengan salah satu orang tuanya. Status agama anak yang terpisah dari orang tuanya ini tetap dikatakan tabi pada orang tuanya walaupun ia terpisahkan oleh orang tuanya. Sebagaimana kaidah yang lainnya, kaidah ini juga memiliki varian atau cabang-cabang yang substansinya nyaris sama, namun dengan ungkapan bahasa yang berbeda. Yang tergolong di dalamnya yaitu yang pertama, at-tabi'ula yufrodu bil hukmi. Tabi secara hukum tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, jika ada sesuatu yang berstatus sebagai tabi, ia tidak dapat memiliki hukumnya sendiri. Ia harus selalu mengikuti matbu'nya. Contohnya yang paling mudah adalah anak kambing yang ada di dalam perut induknya tidak boleh dijual dengan sendiri atau dijual terpisah, melainkan dia juga ikut terjual beserta induknya. Yang kedua yaitu at-tabi'u kuto bisukuti matbu'i, yaitu tabi dapat gugur dengan gugurnya matbu. Ketentuan ini berlaku karena tabi tidak mempunyai hukum tersendiri. Contohnya seperti seseorang yang gila dan selama masa gilanya ia terus-menerus tidak mengerjakan sholat wajib. Karena kan syarat sahnya sholat wajib kan harus sehat akalnya. Jadi kalau orang gila itu tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat, maka ia tidak disunahkan untuk mengkodok sholat sunnah rawatib yang telah ia tinggalkan, karena kesunahan sholat rawatib sepenuhnya mengikuti sholat fardu, sehingga ketika sholat fardunya sudah gugur karena tidak dikerjakan, maka sholat rawatib juga akan ikut gugur juga. Berbeda jika sholat fardunya sebelum dia gila masih sempat dilaksanakan, maka sholat rawatibnya juga tetap sunnah dikodok, sebab matbu'nya atau sholat fardunya tidak gugur. Dengan demikian tabi'nya atau sholat rawatibnya tidak gugur pula. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.